Walaupun harga andaliman Rp700.000 per kilo, tapi tetap harus aku beli guys. Karena untuk masakan ini kalau tidak ada andaliman rasanya nggak akan pas. Hai guys, selamat datang kembali di channel Nomaden Family Kitchen. Kali ini aku mau masak besar guys. Ini 4 menu untuk acara malam hari di rumah. Sebelumnya ini suamiku udah belanja ke pusat pasar ikan guys. Ini beli ada udang, cumi dan juga ada ikannya. Jadi pagi-pagi aku bangun tidur langsung beresin dulu ini hasil belanjaan suami tadi malam. Untuk cumi-cuminya ini lumayan banyak ya, jadi aku cuci dulu sampai benar-benar bersih, lalu aku simpan di kulkas. Kemudian ada juga udang, aku bersihin dulu ini yang sekilo, sisanya masih ada di cooler box. Karena sebentar lagi aku harus ke pasar lagi guys untuk membeli bahan-bahan masakanku untuk acara nanti malam. Ini udang yang aku bersihin juga aku akan masak nanti siang guys, atau sore ya. Cara membersihkan udangnya, kulitnya aku biarin aja, jadi cukup digunting ekor dan kepalanya, lalu dibelah punggung guys untuk mengeluarkan kotorannya. Setelah itu aku cuci bersih, aku simpan dulu di kulkas. Ini situasinya aku di pasar guys. Aku beli andaliman ini, harganya 1 on Rp70.000 guys. Setelah itu aku beli bumbu-bumbu yang lain, buah cikala. Jadi untuk masakanku aku sangat perlukan nanti. Kemudian aku beli ikan mas dan juga sayuran sawi asin atau sawi pahit. Untuk menu selanjutnya juga aku akan masak ayam kampung guys. Jadi aku beli dulu ini ayam kampungnya 4 ekor. Setiba di rumah aku beberes lagi guys. Ini bumbu-bumbu dan belanjaanku udah aku bersihkan dan aku simpan sebagian di kulkas. Untuk yang aku pakai ini aku udah cuci bersih ya guys. Jadi aku pakai serai, lengkuas yang banyak, buah cikala atau bunga rias, kemudian kincong, kemudian bunga kincong dan juga batangnya. Bersyukurnya aku dapat batang kincong guys, karena ini senang banget kalau udah dapat ini untuk masakan arsiku guys. Kalau udah lengkap semua komplit bumbunya, ini rasanya akan mantul dan endulita guys. Untuk bumbu-bumbu dasarnya aku pakai dulu serai dan juga batang kincongnya, bunga kincong atau riasnya kalau bahasa Medannya. Aku potong-potong dan geprek, langsung ditata di kuali atau di wadah untuk memasaknya guys, supaya nanti masakan kita ini tidak gosong. Dan juga nanti sari dan aroma dari rempah dan bumbu ini akan meresap ke ikannya. Kemudian kemarin aku ada stok cabai merah di kulkas, langsung aku masukkan aja guys. Setelah kita lasi dengan bumbu-bumbu yang udah kita geprek, lalu ikan mas yang udah kita bersihkan kita masukkan guys. Diselang-selingi dengan kacang panjang dan juga daun bawang batak ya. Untuk bumbu halusnya ini aku ada pakai macam-macam ya, ada kemiri, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, andaliman. Untuk cabenya aku taruh belakangan aja. Setelah itu kita alasi dengan bumbu, masukkan ikan, kita kasih bumbu lagi, jadi berlapis-lapis supaya nanti bumbunya itu meresap ke ikannya ya. Yang terakhir aku akan blender cabenya. Aku pakai cabai merah, cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Jadi semua komplit bumbunya guys. Untuk masakan arsik ini bumbunya harus pas ya guys. Kalau ada yang kurang ini rasanya akan hambar dan kurang enak. Setelah itu langsung kita siram dengan air dari atas. Tuh lihat banyak sekali ikannya, ini hampir 5 kilo ya guys. Kemudian di atasnya kita geprek lagi lengkuas dan juga buah cikalanya atau asam cikalanya. Aku juga tadi pakai asam potong atau glugur ya guys. Ini asam potong khas Medan guys. Kemudian kita tambahkan lagi dengan perasan jeruk nipis. Ini kita peras dulu ke air. Nanti kita saring.
lalu kita tuang ke ikannya. Aku langsung memasak ikan mas arsik ini guys. Ini udah jam 11 siang ya. Karena memasaknya ini cukup lama, antara 7-8 jam. Supaya nanti arsiknya ini empuk dan tulang ikannya itu sampai empuk banget dan bumbunya meresap. Ini dia, kita masak dulu. Setelah mendidih langsung kita kecilin apinya. Setelah itu aku masak menu yang kedua guys. Aku masak saksang, ini khas Medan atau khas Batak ya. Ini bumbu halusnya nanti aku catat di kolom description. Aku masak dagingnya ini 1,5 kilo. Jadi setelah itu langsung kita tumis bumbunya. Ada daun salam, serai, dan juga lengkuas yang udah kita geprek. Kita tumis lalu masukkan bumbu halus. Setelah matang dan wangi, lalu kita masukkan daging yang udah kita cuci bersih. Kita aduk-aduk sampai bumbunya meresap atau tercampur. Trik untuk memasak ini karena aku akan pisah yang pedas dan yang nggak pedas, maka bumbu cabenya nanti belakangan aja kita masukkan. Dagingnya kita tutup dulu supaya bumbunya meresap dan juga dagingnya matang. Sembari menunggu, aku juga akan mempersiapkan bumbu-bumbu bahan masakan lainnya. Ini aku memasaknya pakai air kelapa yang aku beli dari pasar guys. Oh ya, tadi sembari memasak arsik aku juga udah menyangrai kelapa ya. Jadi aku pakai kelapa tua digongseng dan juga udah kita haluskan. Karena akan kita pakai kedua menu ini ya guys, saksang dan juga nanti napi nadar. Ini udah benar-benar wangi banget guys. Udah hampir matang dagingnya, kita masukkan kelapa gongseng atau kelapa sangrai yang udah kita haluskan. Jangan lupa kita cek rasanya dan juga bumbui dengan garam ya guys. Boleh. Kita tutup dulu. Ini dia aromanya udah wangi banget karena memang aroma andaliman ini khas banget guys. Untuk cabenya ini aku blender cabai rawit merah dan juga cabai merah. Setelah aku blender aku tumis guys. Setelah matang kita sisihkan dulu. Lalu kita bumbui daging saksangnya ini dengan cabenya guys. Sebelumnya aku ambil dulu yang nggak pakai cabai. Ini khusus untuk menu anak-anak nantinya ya. Sebagian kita bumbui dengan cabenya. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai cabenya tercampur merata ke dagingnya ya. Oh ya, di sini saksangnya aku pakai yang nggak pakai gota atau darah ya guys. Jadi ini polosan aja. Untuk menu berikutnya yang ketiga, aku masak ayam kampung napi nadar. Jadi sembari memasak daging, tadi aku udah potong-potong daging ayamnya. Setelah kita potong-potong dan cuci bersih, langsung kita panggang. Aku panggang pakai teflon aja ya. Ini lumayan banyak, jadi aku padat-padatin aja di teflon sampai muat sebanyak mungkin ya, supaya memasaknya ini lebih cepat. Karena guys, aku masaknya sendirian ya. Dari prepare bumbu, belanja ke pasar, dan juga masak sampai semuanya ready.
Dan sebenarnya yang paling repot saat kita memasak besar ini guys, kita harus cuci-cuci piring lagi, beres-beres dan bebersih lagi. Dan ini maaf penampakan komporku agak acak-acakan, ini karena masakan arsiknya itu bumbunya agak keciprat-ciprat gitu ya guys. Jadi nanti kita bersihin setelah semuanya kelar aja. Untuk daging ayam yang udah matang kita angkat dan sisihkan dulu. Langsung kita lanjut lagi untuk memanggang ayam berikutnya. Jadi ini benar-benar full seharian aku ngurusin untuk belanja ke pasar, beresin ikan dan juga masak. Dan pas timingnya nanti jam 7 malam acara kita guys. Untuk ayam napi nadar ini merupakan masakan khas Batak ya guys. Biasanya ini pakai darah atau gota. Jadi aku bagi dua, nanti ada yang pakai darah, ada yang enggak. Karena sebenarnya aku juga nggak makan darah guys. Untuk bumbu-bumbu napi nadar ini semuanya digongseng atau dipanggang ya. Jadi ini rame banget bumbunya ini dan wangi banget. Ini pakai jahe, kemiri, cabai rawit, sedikit kunyit dan juga bawang merah, bawang putih, dan yang nggak boleh ketinggalan itu adalah andaliman. Jadi walaupun mahal, andaliman itu wajib kita beli karena kalau kita masak makanan khas Batak guys. Untuk menu keempat aku pakai udang yang udah kita bersihkan tadi pagi guys. Jadi udangnya ini aku masak udang mentega, jadi kita goreng dulu sebentar, ini cukup 1 menitan aja ya, supaya nanti udangnya itu tidak mengeras. Setelah itu langsung kita angkat dan sisihkan. Bumbu napi nadar tadi udah aku blender dan haluskan, langsung kita rebus dengan air mendidih. Jadi dipastikan airnya mendidih dulu, lalu kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Sementara di sebelah aku memasak udangnya guys. Jadi kita tumis dulu bawang merah, bawang putih cincang dengan margarin atau mentega. Lalu kita masukkan cabai, tambahkan batang daun bawang. Kita tumis-tumis sampai wangi. Tambahkan air, kita biarkan sampai mendidih dulu. Jangan lupa kasih kecap ikan, kecap asin, dan sedikit kecap manis. Di sebelah ini bumbu napi nadarnya udah matang dan mendidih guys. Langsung kita masukkan ayam yang sudah kita panggang tadi. Kita aduk-aduk sampai bumbunya benar-benar meresap. Kita masak dulu sekitar 5 menitan ya. Kita lanjut dengan udangnya tadi. Kita masukkan udangnya ke bumbu yang udah mendidih. Masaknya nggak perlu lama ya, sekitar 3 menitan aja. Setelah itu bumbui dengan garam. Lalu kita tabur dengan daun bawang supaya lebih wangi ya. Ini dia udang masak menteganya udah jadi guys. Kita sisihkan dulu. Apa? Apa? Opak. Ini udah wangi banget. Dan ini udah sorean ya guys. Kemudian untuk ayam napi nadarnya kita lanjut. Ini bumbu udah meresap ke ayamnya dan airnya juga udah agak menyusut. Kita masukkan kelapa sangrai atau kelapa gongsengnya ya. Lalu kita aduk-aduk. Supaya agak berkuah, boleh ditambahkan dengan air mendidih ya. Kita siram aja sedikit lagi. Jangan lupa dibumbui dengan garam.
Setelah itu kita ambil dan sisihkan untuk masakan yang nggak pakai darah atau gota ya. Jadi kita bagi dua masakannya. Oh ya, kalau teman-teman menanyakan darah atau gota itu dari mana? Jadi itu darah ayamnya sewaktu dipotong di pasar, aku pesankan ke tukang ayamnya supaya diambil, dan biasanya mereka itu meminta jeruk nipis ya. Jadi kalau kita meminta darah ayamnya disisihkan, kita harus persiapkan asamnya. Kalau tidak nanti darahnya akan beku. Ini dia ayam napi nadar namar gota atau yang pakai darah udah jadi guys. Terakhir aku mau bikin sambal sekaligus merebus sayuran. Sambal yang aku pakai ini pakai pete. Petenya tadi udah aku kupas-kupas dan belah dua untuk memastikan petenya itu nggak busuk atau berulat ya. Setelah itu aku goreng sebentar, lalu kita tumis sambalnya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai merah dan cabai rawit merah. Kita tumis-tumis semua sampai matang, tambahkan sedikit garam. Lalu kita masukkan pete yang udah kita goreng ya. Ini dia 4 menu yang udah kita masak udah jadi guys. Ada ikan mas arsik, ada napi nadar, ada juga udang masak mentega, dan juga ada sambal ya. Dan juga tadi ada saksang B2 ya. Untuk sambalnya aku pakai Royco sedikit aja ya, supaya rasanya lebih gurih. Dan ini guys, semua masakanku udah selesai tadi dan aku pakai rebusan. Itu sebenarnya ada wortel dan juga labu dan sawi yang aku beli dari pasar tadi ya. Dan aku lupa videoin semuanya guys setelah matang karena memang hujan deras. Aku agak khawatir apakah tamunya pada datang. Ternyata rame banget guys. Demikianlah video dari Nomaden Family Kitchen untuk memasak 4 menu sekaligus untuk acara malam hari ini. Terima kasih telah menonton ya. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye.